Kita adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah al-ittiba', tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-ittiba', adalah mengikuti, bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan kesempatan seperti malam hari ini, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan momentum itu mengingat kembali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersuri tauladan dan mencontoh kehidupan beliau. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Habib doakan semoga kita semua adalah pencinta sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta yang bersuri tauladan dan mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentang aqiqah. Kalau kita membuka-buka kembali, kita baca kitab fikih, literatur Islam klasik, kitab-kitab para ulama terdahulu, kita akan mendapatkan kitabul at'imah. Kitabul at'imah artinya kitab yang membahas tentang hukum-hukum makanan. Maka dalam kitabul at'imah ini ada beberapa nama makanan. Ada yang disebut dengan walimah, ada disebut dengan aqiqah, ada disebut dengan wakirah, dan ada beberapa nama lainnya, tidak kurang dari 7 sebutan makanan. Ada 7 penamaan, dan masing-masing penamaan tersebut berkaitan dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala karena Allah memberikan karunia nikmat kepadanya, dan bentuk syukur kepada Allah itu dengan memberikan makanan kepada orang lain, memberikan jamuan kepada orang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang populer tentu kita mendengar walimah. Walimah ta'amun limunasabatil aqdi. Kalau walimah itu adalah hidangan makanan karena tasyakuran pernikahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di mana ada akad nikah, di situ pasti ada walimah, yaitu jamuan makan. Tujuan walimah adalah bersyukur kepada Allah karena mampu melaksanakan akad nikah, dan bentuk syukur itu memberikan makanan kepada tetamu undangannya. Filosofi walimah adalah syukur kepada Allah karena telah menikah, dan bentuk syukurnya memberikan makanan kepada para tetamu undangan. Inilah walimah. Maka andai kata kita kelak akan menikah atau sudah menikah, kalau sudah menikah bagaimana? Yang akan menikah ketika punya pernikahan kemudian walimah, jadikan makanan dalam acara walimah itu merupakan penghormatan, memuliakan tamu-tamunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi tambahin catatan kecil, jangan mencari keuntungan melalui walimah. Kalau cari keuntungan, dagang. Kalau cari keuntungan, dagang. Kalau mencari susuan balik, maka dagang. Walimah adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pernikahan, sehingga tamu-tamu yang datang merasa dimuliakan karena yang dijamu sebaik-baiknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini walimah. Yang kedua malam hari ini adalah aqiqah. Bu, Pak, malam hari ini aqiqah. Aqiqah juga jamuan makan karena rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia anak keturunan. Anak keturunan. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib sampaikan kepada para ayahanda, para ibunda, bapak, ibu, kita hidup di zaman sekarang, zaman
yang tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita. Sebetulnya panjang ya, rantai kehidupan itu panjang. Maka para ayahanda, para ibunda, anak merupakan tanggung jawab orang tua. Kalau dalam bahasa Indonesia, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak itu tidak akan jauh-jauh dari kedua orang tuanya. Maka bagaimana orang tuanya, begitu pula anaknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lantas bagaimana, Beb? Lah, harusnya kita benar-benar sadar sebelum dulu menikah. Sebelum menikah itu hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, "Ikhtaru linutafikum fa innal 'irqa dassas." Pilih baik-baik cikal bakal anak keturunan kalian. Calon kita itu siapa? Calon kita itu siapa? Hati-hati, pilih baik-baik. Fa innal 'irqa dassas, karena gen itu akan sangat identik. Rasulullah sudah memperingatkan. Dalam hadis lainnya, tunkahul mar'atu li arba'. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Ini ada pemuda yang belum menikah? Banyak? Mana? Atau sudah bapak-bapak yang sudah terlanjur? Waduh, Beb, kok kaset begini? Ini hadisnya kok disampaikan sekarang kaset, Beb. Ya sudah, enggak apa-apa Pak kalau panjenengan merasa kaset. Bu, jangan merasa kaset ya. Enggak, tapi nanti kalau kita punya calon mantu, kira-kira begitu ya. Tunkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan itu layak dinikahi karena 4 hal. Bu, Pak, 4 hal ini adalah jadi pertimbangan nanti kalau panjenengan mau ngambil anak mantu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tunkahul mar'atu li arba'. Rasulullah ini menyampaikan kepada sahabatnya. Rasulullah di majlis beliau, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mayoritas laki-laki. Mungkin agak beda dengan sekarang. Bu, zaman Nabi Muhammad itu banyak sahabat laki-laki yang hadir majelis ta'lim pengajian Rasulullah. Para ibunda tidak terlalu banyak karena para suami nanti menyampaikan kepada istrinya. Para suami mampu mendidik istri-istrinya dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbalik dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang banyak hadir majlis ta'lim dan pengajian adalah para ibu-ibu. Bapak-bapaknya tidak begitu banyak. Yang sering ngaji adalah para ibunda, kaum wanita. Mohon maaf, para bapak, para laki kadang-kadang merasa, buat apa pengajian, Beb? Gak usah, cukup sudah kami setiap hari Jumat pasti dengan khutbah Jumat. Alasannya begitu. Mohon maaf. Para laki, para ayah, para bapak jarang ke majelis. Ada sedikit, tidak banyak. Yang lebih dominan banyak adalah kaum perempuan, para ibu nanda. Papa, Bu, sing sabar. Kalau suaminya belum mau ngaji, doakan saja, semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Rasulullah di hadapan para sahabatnya, beliau itu memberikan wejangan. Tunkahul mar'atu li arba'. Tips bagaimana mencari jodoh. Seorang perempuan layak dinikahi karena 4 hal. Pertama, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kebalik-balik, Habib dah ingat ya, tapi 4 hal. Li maliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadaka. Calon saya bagaimana? Rasulullah 4 kategori, 4 kriteria. Pertama, li jamaliha. Pak,
Kalau ada para pemuda dengerin nih, perempuan layak dijadikan calonmu, perempuan layak diambil mantu. Pertama, li jamaliha. Pertama, karena kecantikannya. Kudu cantik. Kalau Anda laki-laki punya istri, kudu yang cantik. Kalau panjenengan kaum perempuan punya suami, harus punya suami yang ganteng. Jangan pasrah. Jangan opo jare katanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan opo jare. Kalau opo jare nemu di selokan dikatakan opo jare. Jangan opo jare. Rasulullah mengajarkan nikah yang layak dinikahi pertama li jamaliha, karena fisiknya. Kalau laki kudu ganteng, kudu perempuan. Kalau perempuan kudu cantik. Baik kaum perempuan, jadilah kalian perempuan-perempuan yang cantik jelita. Wah, Bib, sudah telat, Bib. Sekarang sudah menikah, berumah tangga, punya anak. Bu, laki-laki itu istiqomah. Ketika bujangan pengen yang cantik, ketika sudah menikah matanya tetap melirik yang cantik, Bu. Ketika sudah punya anak, Bu, tetap mata ini bisa membedakan mana cantik sama tidak cantik. Bahkan ketika sudah punya cucu, Bu, sampun sepuh tua, ini tetap bisa membedakan mana cantik, mana tidak cantik. Laki-laki itu istiqomah, pengennya yang cantik. Bu, jadilah panjenengan cantik selalu. Kalau dulu ketika gadis sebelum menikah cantik, Bu, ketika sudah menikah, ibu-ibu muda, jadilah ibu-ibu muda yang tetap cantik. Amin. Bu, amin, Bu. Bu, dengerin serius ini. Selamatkan suamimu, selamatkan rumah tanggamu. Bagaimana? Tetaplah cantik. Ketika sudah punya anak, Bu, tetaplah cantik. Sudah punya anak 2, Bu, tetaplah cantik. Langsing. Bu, jangan ketika belum menikah cantik jelita, ketika sudah menikah punya anak dasteran toh. Dia orang anak bed. Dasteran terus, mampu dapur terus, mampu bawang terus. Orang mampu bedak bed. Bu, kecantikan dan kewangian ibu ketika dulu belum menikah, ketika gadis, itu yang memikat dan menipu para lelaki. Maka jangan ketika sudah menikah itu hilang semua. Loh, suamimu merasa tertipu. Loh, ternyata yang tak nikahi macam begini. Oh, kasihan. Kasihan. Bu, jangan salahin laki-laki. Tapi ibu nggak istiqomah sih. Istiqomah dong cantiknya. Bisa diterima? Bisa diterima? Jahit 400. Tak ngobrol katanya. Bu, seperti artis-artis itu loh. 200.000 tak mampu. Artis-artis lo punya anak 2 tetap cantik, ya nggak? Belanjaran. Artis-artis itu loh di dapur tetap cantik. Bapak nakit bed, bapak ibu nakit bed bedak. Oh, Rasulullah mengatakan seorang perempuan wanita layak dinikahi kata pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Bu, ketahuilah Bu, bahwa kecantikan itu adalah pertimbangan pertama bagi laki-laki. Kedua, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, walimaliha.
Mungkin agak aneh ya, loh Nabi Muhammad kok menyuruh Bib, kalau mau menikah cari perempuan yang kaya raya. Padahal dengerin dulu, padahal yang wajib menafkahi itu laki-laki bukan perempuan. Yang wajib menghidupi kehidupan rumah tangga adalah laki-laki bukan perempuan. Tapi Rasulullah mengatakan cari perempuan yang cantik dan kaya raya. Kenapa? Andai kata suami sedang bekerja, roda kehidupan terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang rame, kadang sepi, kadang normal, kadang pandemi, kadang new normal. Amin. Gitu ya. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, ketika suami kesulitan karena istrinya kaya raya, ya lumayan. Ini Rasulullah menyampaikan 15 abad yang lalu dan tidak mungkin salah Nabi Muhammad itu. Li jamaliha wali maliha, yang ketiga wali hasabiha. Lihat lingkungan keluarga dan kaum kerabatnya. Keluarga terhormat, keluarga yang mulia, keluarga yang menjaga harkat martabat dan kehormatan, pilih. Mohon maaf, keluarganya amburadul. Mohon maaf, ini keluarganya amburadul, keluarganya gampangan, tapi anaknya baik. Iya, anaknya baik. Tapi kalau lingkungannya amburadul, ya gimana ya? Pertimbangan. Yang keempat, walidiniha. Terakhir, walidiniha. Untuk agamanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ini berlaku bagi siapapun yang cari pasangan hidup. Kalau laki-laki cari perempuan calonnya, yang empat ini menjadi pertimbangan. Kalau kaum perempuan mencari calon suami, empat hal ini jadi pertimbangan. Ya berarti cowok yang ganteng, jangan yang kulu-kulu kumus-kumus. Saya ngelak gak payu, Bu. Facial dong, facial. Sing soge. Duit pakai amplas sudah, sunlight. Kalau perempuan cari calon suami, kedua lima, lihat hartanya. Ini cowok keluarganya kaya dan mau bekerja, penting, Bu. Kalau laki-laki dia kaya, bagus dia kaya. Tapi mau bekerja apa enggak? Kenapa? Yang kaya kan orang tuanya. Kalau dianya nggak bekerja keras, nanti apes. Yang kedua kaya dan mau bekerja. Jelas. Para kaum remaja putri, jangan termakan tipu rayu cowok. Yang penting, hei cowok, kamu sudah bekerja belum? Kalau kamu cinta padaku, berapa penghasilanmu? 500.000. Beb kok kejam? Lebih baik sekarang kejam dan ketat daripada ketika setelah menikah kan Anda getun. Betul. Yang ketiga, sallu ala Nabi Muhammad. Calon mantu ya yang ketiga lihasabih, ya keluarganya keluarga yang baik-baik. Oh, keluarganya itu sering kelihatan sholawatan, sering kelihatan tahlilan, sering kelihatan istighatsah, sering kelihatan di masjid, sering kelihatan di mushola. Oh, orang-orang ngaji, orang-orang terpelajar. Ya sudah, bagus. Jangan sebaliknya, itu tidak pernah kelihatan di masjid, tidak pernah kelihatan di majelis taklim, tidak pernah kelihatan dekat dengan salonnya sholawatan, tapi salonnya cekson kelihatan terus. Ada orang ini. Kata, nggak usah deket salon pengajian, bukan salon-salon yang lain. Jelas gitu. Yang terakhir yang keempat lidiniha, yang agamanya bagus, yang agamanya baik. Fadfar bidzatid, kata Rasulullah, fadfar bidzatid taribat yadak.
Kalau empat-empatnya ada, alhamdulillah. Tapi ternyata fadhfar bidzatiddin. Tetapi keuntungan yang terbesar adalah calon mudzatiddin, orang yang pandai ilmu agama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini adalah untuk yang akan menikah sehingga berumah tangga, nanti punya anak keturunan. Nah, kalau anak keturunannya dari keluarga yang baik, insya Allah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sekarang kewajiban para orang tua bagaimana, Bib? Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibunda itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sekolah pertama itu ibunda. Ibunda itu sekolah pertama. Ibunda itu makmum. Imamnya adalah suami, bapak. Kalau imamnya benar, kalau bapaknya benar, kalau suami benar, imamnya betul, insya Allah makmumnya juga betul, istrinya juga betul. Kalau suami istrinya, imam dan makmumnya betul, anak itu bersekolah di sekolah pertama, yaitu di dalam rumahnya. Bisa diterima? Bisa dipahami? Dan itu mulai umur kecil dalam kandungan dan bayi berumur bulanan 1 tahun, 2 tahun, itu anak akan merekam apa yang ia dengar, merekam apa yang ia lihat, menirukan apa yang ia dengar. Dia akan menirukan ucapan ayah bundanya, ia akan menirukan ucapan yang ia dengar, ia akan melakukan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kalau si anak kecil sering melihat kedua orang tuanya membaca Al-Quran, anak umur 1-2 tahun itu loh ikut-ikutan megang, pengen tahu apa itu Quran. Kalau anak kecil umur 1-2 tahun melihat kedua orang tuanya kok kelihatan sholat berjamaah, sering sholat bersama, ini anak kecil umur 1, 2, 3 tahun ikut-ikutan, tidak pakai disuruh, ikut-ikutan ikut sholat. Tapi kalau si anak kecil umur 1-2 tahun itu sudah pandai megang remote ganti channel, kalau umur 2-3 tahun pinter mainan HP, siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Elwis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ingin Habib sampaikan, sekolah pertama yang utama dan pertama adalah di dalam rumah tangga. Jangan Anda harap, Bib, saya sudah masukkan ke SD, saya masukkan sekolah, sudah itu pendidikannya. Tidak. Dia akan terdidik dari 1, dari rumahnya, 2, dari sekolahnya, 3, lingkungan kampungnya. 3 ini akan berpengaruh pada seorang anak. Tapi sekolah pertama adalah di dalam rumah, karena setiap hari ia berada di rumah. Umur 1, 2, 3, 5, 10, 15 ia akan selalu berada di dalam rumah. Maka rumah adalah kiblat pertamanya. Kalau kedua orang tua, kalau rumahnya dia anggap ini bukan contoh yang baik, dia tidak akan peduli dengan rumah, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan ayahnya, tidak peduli dengan ibundanya. Maka ia tumbuh dewasa menjadi anak yang tidak suka acuh tak acuh, mohon maaf, kadang bisa durhaka. Kenapa? Merasa tidak dididik dengan lingkungan keluarganya. Mantuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa diterima? SD, MI, Sanawiyah bagus. Tapi itu bukan sekolah pertama yang ia lihat tiap hari, tidak. Bagus, nggak apa-apa. Tapi yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua mungkin sekolahnya. Yang ketiga, mohon maaf, lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakatnya sering pengajian,
sering tahlilan. Anak semenjak kecil-kecil begini diajak ngaji, diajak sholawatan, diajak tahlilan, diajak istighatsah, diajak ke masjid. Ini anak melihat, merekam, mendengar dan akan mengikuti. Tapi sebaliknya semenjak kecil-kecil begini, mohon maaf, kecil-kecil gini nggak pernah diajak ke masjid, nggak diajak ke musola, nggak diajak istighatsah, nggak diajak tahlil, nggak diajak pengajian, tidak diajak. Diajaknya ke alun-alun, nonton bola Arema nang stadion, cek sound. Jaranan. Ya sudah, anak itu yang mendidik adalah kedua orang tuanya. Malam hari ini adalah judulnya Aqiqah, tanggung jawab para orang tua bagaimana mendidik anaknya. Dan didikan yang paling efektif, efisien adalah sekolah pertama yang sepanjang umurnya, yaitu di dalam rumah tangga dari kedua orang tuanya. Orang tua hati-hati memilih anak mantu nanti. Apa yang belum menikah, perhatikan siapa calonmu. Ini yang Habib sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.